Ini sihir! Ini sihir! Kekuatan sehebat ini, gak mungkin manusia bisa lawan. Betul. Mana mungkin di dunia ini ada benda sehoror ini? Barusan aku lihat beberapa pasukan badannya langsung hancur lebur. Kepalanya juga tembus. Dia dapat dari mana? Jangan-jangan betulan dikasih dewa. Aku nggak percaya. Aku sudah bertemu bertahun-tahun, mana ada yang belum pernah aku lihat. Aku harus tebas kepalanya. Mengerikan sekali. Apa benar ada senjata sakti? Yang mulia seorang diri menahan 100.000 pasukan. Benar-benar dewa. Aku sudah mengabdi di tentara 10 tahun lebih. Belum pernah lihat senjata berkekuatan luar biasa. Ini sama sekali bukan barang duniawi. Jangan-jangan ini benar-benar kado dari langit buat Paduka. Pantas saja. Yang mulia selalu memikirkan rakyat. Ini sudah takdir langit. Memang sudah seharusnya begitu. Pemberian langit menuntaskan segalanya dan membersihkan kotoran dunia. Bagus. Para prajurit, ikut aku kejar. Jangan lepaskan satupun anak serigala. Siap! Kamu bukan manusia, kamu setan. Dibanding kau yang sekarang, aku lebih suka sikap sombongmu tadi. Enggak, tolong ampuni aku. Jangan bunuh aku. Waktu kau bunuh kakekku, apa kau pernah ampuni dia? Enggak begitu. Kematian kakekmu bukan salahku. Ini semua ulah Raja Damaria. Dia iri sama posisi kakekmu di militer, jadi dia bersekongkol sama pamanku. Dan bekerja sama denganku. Aku cuma diperalat. Kamu nggak bisa salahkan aku. Cari dia saja. Apa? Ternyata begitu. Pantas saja. Aku selalu merasa aneh. Jenderal utama itu orang hebat. Selama 30 tahun lebih menindas suku serigala sampai nggak berdaya. Kenapa tiba-tiba kalah sama kamu? Ternyata Paduka kelakuannya begini. Benar-benar membuat para prajurit kecewa. Begini saja. Aku masih berguna. Lepaskan aku. Aku akan bilang sama raja kami. Aku jamin nggak akan datang lagi ke Damaria. Apa aku butuh itu? Dengan senapanku ini, 10.000, 100.000, bahkan 1 juta pun gak berarti apa-apa. Betul. Yang mulia punya senjata sakti. Nggak perlu takut kalian datang lagi. Berapapun jumlahnya kami bunuh semua. Jadi, nyawamu sekarang sudah gak perlu lagi. Pengawal, seret dia, potong kepalanya. Kak, jangan bunuh aku. Aku baru salah, Kak. Ayahanda, perbuatan kakak di kota pasir sudah nggak menghiraukan hukum. Dia bahkan simpan banyak stok makanan tanpa sepengetahuan istana. Terang-terangan melanggar hukum, menggunakan barang milik negara tanpa izin. Bahkan mau menyerangku. Kalau aku nggak cepat lari, mungkin aku nggak bisa bertemu Ayahanda lagi, Ayahanda. Waktu dia di istana, sudah berani sekali masuk ke kamarku tanpa izin. Nggak disangka, setelah didepak ke kota pasir, dia malah makin bebas. Menyimpan makanan dan pakai barang milik negara. Jangan-jangan dia memang mau dirikan kerajaan sendiri. Paduka, sikap gak pantas putra mahkota ini jangan didukung. Kalau gak dihukum seberat-beratnya, akibatnya gak terbayangkan. Saranku, putra mahkota ditahan di ibu kota dan dihukum seberat-beratnya. Awalnya aku kira dia cuma konyol, makanya dikirim ke perbatasan. Buat bentuk karakternya, gak disangka dia malah bertindak selancang ini. Lapor Paduka! Lapor darurat dari kota pasir. Katakan, kemarin Panglima Agung suku Serigala memimpin 100.000 pasukan menyerang kota pasir. Tapi semua pasukan mereka dihabisi tanpa satupun yang selamat. Hah? Benarkah ini? Bagaimana mungkin prajurit kota pasir cuma 1.000 orang dan bukan pasukan elit? Bagaimana bisa melawan 100.000 pasukan Timo, bahkan dimusnahkan semua? Apa mungkin oleh pasukan naga salju itu? Lapor Paduka. Menurut laporan, menghancurkan suku Serigala bukanlah jasa pasukan naga salju. Tapi putra mahkota, di tangan putra mahkota ada senjata sakti pemberian dewa bernama senapan Gatling. Dia seorang diri melawan jutaan pasukan. Putra mahkota andalkan benda itu sendirian saja melawan 100.000 pasukan suku Serigala. Benarkah ada senjata sakti seperti itu? Kalaupun memang ada, pusaka seperti itu nggak diserahkan ke Paduka. Menurutku, dia jelas berniat memberontak. Mohon Ayahanda turunkan titah menindas pemberontak supaya nggak menjadi masalah besar di masa depan. Mohon Paduka, turunkan titah ini. Sampaikan titah. Perintahkan Jenderal Penjaga Baru Yuko memimpin 12 baris pasukan berkuda. Totalnya 1 juta pasukan dikirim ke kota pasir. Anak durhaka itu harus ditangkap hidup-hidup. Dia berani melawan. Eksekusi di tempat. Ayahanda bijaksana. Paduka bijaksana. Paduka bijaksana. Yang mulia, gawat sekali. Di luar kota pasir tiba-tiba muncul 1 juta pasukan. Siapa pemimpin pasukan itu? Yuko, katanya atas perintah Paduka datang buat tangkap pemberontak. Kita baru saja kalahkan 100.000 lawan. Biar nggak diberi penghargaan, nggak seharusnya dianggap pemberontak.
Kalau menuduh, harus ada alasan. Karena mereka berusaha segala cara buat menuduhku pemberontak. Maka aku akan turuti keinginan mereka. Jenderal, itu Panglima Timo. Dia benar-benar mati di sini. Sepertinya rumor itu memang betul. Jangan-jangan Putra Mahkota betulan punya senjata sakti. Senjata sakti apa? Kalian percaya? Timo sudah tua. Dia nggak sehebat dulu lagi. Jenderal hebat yang lengah bisa kalah. Bukan hal yang aneh. Di hadapan 1 juta pasukanku, apapun caranya, dia pasti hancur lebur. Kami datang atas perintah Paduka buat tangkap Arya, pemberontak di sini. Kalau kalian mau letakkan senjata dan menyerahkan dia, kalian bisa diampuni. Tapi kalau kalian berani melawan kami, pasti mati semua. Raja biadab, menindas orang setia, memanjakan permaisuri jahat dan menteri pengkhianat. Langit dan rakyat murka. Kalau kalian masih punya hati nurani, kembalilah ke jalan yang benar. Jangan berbuat kejahatan lagi. Lucu sekali. Di dunia ini seluruh tanah milik Paduka. Kami sebagai hamba Paduka cuma menuruti perintah dan berbagi tugas Paduka. Kami nggak peduli dengan hal lain. Kau memang setia, tapi soal kau bunuh ayahmu sendiri, apa benar karena perintah Paduka? Bicara apa kau? Sifatmu dingin dan kepunya hati. Kau menghalalkan segala cara. Cuma karena dendam sama kakek yang gak pernah dukung kamu jadi jenderal utama. Kau malah berniat jahat. Menuruti kata Paduka. Bersekongkol sama Timo dan membunuh kakek. Perbuatan melanggar hukum alam dan berdosa besar. Apa kau kira bisa sembunyikan selamanya? Omong kosong. Kau pikir ada yang percaya dengan tuduhan sembarangan itu? Di sini aku punya surat komunikasimu sama Timo. Mau aku bacakan? Dasar bajingan. Berani-beraninya memfitnah aku. Pengawal, tangkap dia.